Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita masih merasakan banyak sekali nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada badan kita dari ujung rambut sampai ujung kuku kita, Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kesehatan, terlebih lagi taufik dan hidayah. Orang beriman sangat butuh terhadap hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan hidayah tersebut ringan langkah kakinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita doa agar kita terus diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, aku mohon padamu petunjuk. Salawat serta salam kita lamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita masuk pekan kelima. Tidak seperti biasanya, pekan pertama akidah, pekan kedua fikih, pekan ketiga akhlak, pekan ketiga Al-Quran. Pada malam hari kita akan sama-sama merasakan bagaimana agungnya bulan Ramadan, merasakan istimewanya kehadiran bulan Ramadan. Yang ketika kita merasa istimewa dengan hadirnya bulan Ramadan, tentu akan melakukan persiapan dengan persiapan yang baik. Ramadan tidak dianggap sebagai rutinitas tahunan yang ketika selesai sudah tidak ada artinya apa-apa atau tidak ada bekasnya apa-apa. Tapi orang beriman dengan selesainya bulan Ramadan, dia merasa berbeda, semangatnya lebih kuat, hatinya lebih bersih, ya, dan hubungannya dengan Allah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena bulan Ramadan bagi orang beriman adalah bulan di mana jiwanya ditempa, ya, badannya diuji ketangguhannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan orang beriman berbeda ketika masuk bulan Ramadan. Jangan sampai masuk bulan Ramadan motivasinya hanya dunia saja, karena ada orang yang masuk bulan Ramadan yang dipikirkan adalah bisnis dan bisnis. Karena apa? Momen bulan Ramadan, ya. Orang beriman, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik. Di sana ada banyak keberkahan yang melimpah, pahalanya berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga ampunannya. Maka kesempatan yang baik ini orang beriman tidak akan menyia-nyiakan. Sampai-sampai dikatakan bagaimana seorang beriman sampai pada di titik lelah dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai pada puncaknya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itulah kondisi orang beriman karena merasa istimewa dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan seperti kebanyakan orang atau ada orang lain di luar sana yang Ramadan rutinitas tahunan, sebagaimana bulan sebelumnya selesai ya sudah, ya. Yang berbeda hanya
mungkin pola makannya, tidak. Sehingga kita betul-betul tidak menyanyiakan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Apa maksud? Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban artinya berpuasa dengan penuh keyakinan. Ya. Jadi bukan sekedar penggugur kewajiban rukun Islam. Imanan, penuh keyakinan. Wahtisaban artinya penuh keyakinan akan wajibnya berpuasa dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kebiasaan puasa tahunan, bukan sekedar penggugur kewajiban, atau apalagi sekedar ikut-ikutan, tapi berpuasa orang beriman di bulan Ramadan penuh keimanan, keyakinan akan kewajiban wajibnya berpuasa dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mendapat keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian adanya imanan wahtisaban ini semangatnya tidak obong-obong belarak. Ya, orang Jawa mengenalnya obong-obong belarak. Saya masih ngalamin mau ngaji belum ada senter, apalagi baterai yang diisi ulang pakai belarak. Di awal apinya gede, ya sampai terang jalan. Kalian belum ada penerangan jalan, masih pakai lampu minyak. Ngajinya pakai petromak, masya Allah. Nanti lama-lama apinya padam. Belum sampai ke tempat pengajian sudah habis. Tidak demikian orang beriman jamaah sekalian. Karena imanan wahtisaban ini yang menjadikan dia kuat, punya ambisi menyelesaikan puasanya selama bulan Ramadan, menyelesaikan sholat tarawihnya, bahkan ada yang dikejar di 10 hari di akhir bulan Ramadan. Itu karena imanan wahtisaban. Maka ampunan ini mencakup dosa-dosa kecil, adapun untuk dosa besar harus tobat secara khusus. Kemudian yang kedua, bahwasannya Ramadan yakni berpuasa adalah ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kata ulama sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, puasa disebut milik Allah karena ia adalah ibadah yang paling agung, jauh dari riya. Sebab hakikatnya adalah meninggalkan syahwat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ditegaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin, beliau mengatakan pahala puasa tidak dibatasi. Berbeda dengan amal yang lain, dilipat gandakan secara tertentu. Contohnya baca Al-Qur'an. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah lahu hasanah. Barang siapa yang baca satu dari ayat Al-Qur'an kitabullah, baginya satu kebaikan. Yang satu kebaikan dilipat gandakan kali 10. Ya. Jadi jangan sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu kata Syekh Shalih Utsaimin, ya, pahala puasa itu tidak dibatasi. Kapan lagi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi kita bisa merasakan bagaimana lelahnya salat malam, yakni salat tarawih? Tetapi terkadang malah yang jadi favorit imam yang sholatnya pendek-pendek. Ya. Justru kita kapan lagi di bulan
beribadah yang merasakan bagaimana kita lelah, yang di situ pahalanya berlipat dan tidak ada batasannya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan semua amalan memiliki pahala yang diketahui takarannya, jumlahnya, seperti 10 kali lipat hingga 70 kali lipat. Akan tapi puasa tidak ada batasan takaran hitungannya, kata Imam Nawawi. Maka kapan lagi jemaah sekalian ya, kita betul-betul harus memiliki porsi lebih tenaga, porsi lebih waktu, apalagi nanti setiap waktu longgar kosong bersama Al-Quran. Karena di bulan Ramadan syahrul Quran. Minimalisnya sering disampaikan di sini, minimalis dengan Al-Quran adalah mendengarkan murotal Al-Quran. Di handphone pasang murotal, YouTube-nya ya, buka channel tilawah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah perisai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai. Ya, ini adalah amalan khusus yang menjadi tameng, ya, penghalang kita antara ya api neraka dan kita. Berkata Imam Nawawi bahwa puasa menjadi perisai dari api neraka karena dia meninggalkan syahwat, apalagi zaman sekarang. Ya, zaman saya dulu masih muda, ya, seumuran jenengan Mas, nggak ada pintu-pintu maksiat yang terbuka lebar. Ya, bahkan majalah-majalah dewasa terbatas, yang jenengan ngalami gitu Pak. Zaman dulu majalah dewasa itu terbatas. Zaman sekarang Masya Allah semua channel ya tersedia. Makanya saya nek zaman dulu rata-rata anak laki-laki balik itu SMA ke atas baru. Sekarang SMP sudah. Saya tanya anak-anak SMP kelas 2 itu sudah banyak yang mimpi basah karena tontonannya. Zaman dulu susah kita mengakses hal-hal yang dewasa. Itu seumur saya STM dulu ya. Itu susah mengakses hal-hal yang dewasa, susah zaman dulu. Ya, kalaupun ada itu umpet-umpetan, ya. Kalaupun ada itu umpet-umpetan, tidak bisa bebas. Maka zaman sekarang hal terberat orang berpuasa adalah menahan syahwatnya, handphonenya. Bisa tahan tidak untuk mengunci, ya. Bisa tahan, ya, syukur-syukur mungkin khusus Ramadan ganti handphone yang cukup untuk SMS. Sepertinya berat ya, karena ya handphonenya mati seperti kita kehilangan nyawa. Karena beratnya syahwat. Makanya orang bisa menahan syahwat di bulan Ramadan, balasannya adalah perisai antara dia dan api neraka. As-siyamu junnatun, dan masih banyak lagi jamaah sekalian ya tentang keutamaan bulan Ramadan agar kita merasakan istimewanya bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Ramadan kita berkualitas, agar Ramadan yang kita akan hadapi tidak berlalu begitu saja tanpa ada kesan. Ya, mungkin orang pertama kali umroh nangis-nangis melihat Ka'bah, gitu, ya, nangis-nangis melihat kuburan Rasulullah, mewek, ya, sambil tawaf, tidak berhenti air matanya deras. 1 kali, 2 kali, 3 kali biasa saja. Seperti kita dulu mungkin ketika masuk pengantin baru, Masya Allah senangnya keluar ya, motoran, pengennya makan bareng. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya biasa saja. Semoga tidak demikian ya. Semoga romantis terus. Jangan sampai Ramadan yang setiap tahun kita bertemu tidak ada kesan. Ya. Orang beriman harusnya di setiap datang bulan Ramadan ada yang ditunggu, ya, dari bulan Ramadan. Yang paling penting adalah ampunan, ya.
11 bulan yang kita lewati, berapa dosa yang sudah kita lakukan. Belum juga kita berharap berkah yang melimpah, waktu-waktunya penuh berkah. Maka orang beriman betul-betul yang dicita-citakan dari bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Ini poin penting ya, karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Dan jalan menuju takwa secara khusus adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini poin pentingnya jemaah sekalian. Ini yang kita harapkan. Jadi sebagaimana di awal, puasa tidak sekedar rutinitas tahunan. Puasa tidak sekedar penggugur kewajiban. Puasa tidak hanya, dan ini jangan sampai ikut-ikutan ya. Tapi puasa bagi orang beriman adalah sesuatu yang istimewa, kesempatan yang emas yang belum tentu tahun depan akan bertemu ya. Mungkin ya saya sudah kehilangan jamaah hampir 10 setahun ini ya, luar biasa ya. Jadi jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bisa kita katakan bahwa andaikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir ya. Karena memang ada ya, bisa jadi mungkin saya tahun depan sudah nggak ngisi lagi di sini ya, bisa jadi kan, siapa yang tahu. Buktinya ada jamaah saya yang tahun ini sudah tidak bisa mengikuti bulan Ramadan ya. Saya nanti nek nginguk sudah nggak ada lagi, kan orang itu punya tempat khusus untuk ngaji, senderanya pokoknya di situ, dan orang hafal tidak berani duduk. Jadi nek nginguk, oh si fulan sudah nggak ada, Masya Allah. Jadi gitu jamaah sekalian rahmati Allah sebenarnya. Yang pertama, agar puasa kita tidak sia-sia, pasang niat baik-baik ya. Dan niat ini kunci diterimanya amal, karena apapun amalannya, tidak hanya berpuasa beribadah di bulan Ramadan, niat ini kunci ya. Kita sudah hafal mungkin di ular kepala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang pertama kali kita pasang adalah niat lillahi ta'ala. Bismillah, tahun ini mau puasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sholatku ya, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini iman dan wahtisaban masuk di dalamnya adalah ikhlas niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Dan Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, ikhlas adalah ruh seluruh amal, seluruh ibadah. Tanpa ikhlas, amalan sebesar apapun akan rontok, gugur, muspro. Ini bahasa Prambanannya ya. Ruhnya ibadah adalah ikhlas. Maka berkata seorang ulama, segala sesuatu bisa langgeng untuk dilaksanakan, kuncinya ada pada ikhlas. Yang kedua, di antara yang tidak kalah pentingnya agar ibadah kita berkualitas dan tentunya diterima oleh Allah adalah ilmu. Tentunya ilmu ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, ilmu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh inovasi, tidak butuh kreativitas, karena 23 tahun tuntas. Wong masuk kamar mandi saja diajari, apalagi perkara ibadah, terlebih lagi bulan puasa. Semua diajarkan oleh Rasulullah SAW tata caranya. Maka Rasulullah SAW wajar mengatakan,
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh sebelumnya dariku dari Rasulullah, fahuwa raddun, maka tertolak, muspro, rontok. Makanya kita belajar agama itu untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini yang kita cari. Nah, ini yang Allah butuhkan dari hambanya beribadah, kualitas, bukan sekedar banyak. Makanya kata Imam Syafi'i, duduk di majelis ilmu membahas satu bab itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun, karena ibadahnya tanpa ilmu. Tidurnya orang berilmu itu jauh lebih baik, ya, karena tidurnya sesuai adab-adab Rasulullah SAW. Terutama di bulan puasa ini kita cari sumber-sumber yang benar tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai lelahnya sia-sia. Nih kita bilang lelahnya lillah, sehingga berkah, kata orang-orang nih bikin status ya. Semoga lelahnya lillah, membawa berkah. Ini sering saya ngeliat status. Demikian Ramadan, capek-capek menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga. Kalau tidak benar caranya, sia-sia. Sebatas gugur kewajiban. Ya, jangan sampai demikian. Faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan soleh. Ini poin pentingnya. Maka barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, falyamal, beramalah amalan soleh. Kata ulama dalam tafsirnya, amal soleh yang dimaksud adalah amal ibadah yang benar, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah ya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Syekh Saleh Al-Munajid beliau mengatakan, banyak orang gagal, banyak kegagalan di bulan Ramadan terjadi karena ibadah tanpa ilmu, sehingga salah niat dan salah tata cara. Jadi hanya larut dalam apa bahasa Jawanya euforia. Bahasa Jawanya euforia. Jadi runtang-runtung rame ya, ikut apa namanya parade tarhib Ramadan, apalagi semuanya dihias, ini apa bahasa Jawanya euforia. Pokoknya rame-rame seneng-seneng gitu. Tetapi kualitas ibadahnya kosong. Semangatnya seperti obong-obong belara. Minggu pertama semangat, tenda dibuat oleh takmir penuhnya hanya minggu pertama, kedua, ketiga tidak terpakai tendanya. Karena ini salah niat ya, salah tata cara, sehingga apa? Semangatnya tidak maksimal dan istiqomah atau konsisten. Yang ketiga, jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat 5 waktu. Ya. Jadi jangan sampai ibadah sholat 5 waktu dikalahkan oleh ibadah puasa. Ya. Jangan sampai karena berpuasa tidur seharian full, sholat duhur dan asarnya ditinggal. Lelahnya beribadah di bulan Ramadan jangan sampai mengalahkan sholat 5 waktu. Nek kita kenal waktu saya waktu kecil ya, khotib kultumnya mengatakan puasa tanpa sholat seperti pakai baju nggak pakai celana ya. Dulu sering disampaikan ya. Jadi puasa tanpa sholat seperti pakai baju tidak pakai celana, itu kata guru ngaji zaman dulu nek kultum Ramadan. Jadi jangan sampai terjadi sholatnya mempeng bagus, tapi puasanya mempeng bagus, tapi sholatnya ditinggal. Apalagi jangan sampai terjadi puasa jadi alasan kerjanya malas, itu juga salah. Ya. Karena puasa ngantornya terlambat, padahal tidak ada kebijakan
selama Ramadan nganturnya jam 9 nggak ada gitu. Tapi puasa jadi alasan. Ya, pada subuh padahal tidur, bangunnya jam 8 siang. Nggak bisa begitu. Padahal di bulan Ramadan kerja pahalanya berlipat ganda, kan bekerja ibadah. Nafkah untuk keluarga. Berkahnya juga nambah. Jadi konsepnya seperti itu sekalian. Jangan sampai puasa menjadi alasan tidak produktif, apalagi sholat 5 waktunya ditinggal, ya. Apalagi sibuk mengamalkan hadis, karena an-naimu shaimun ibadatun, padahal gak ada asalnya. Sehingga apa? Puasanya tidur tok. Tidurnya orang puasa ibadah, sehingga apa? Full tidur. Ya, tidak demikian. Tidur tidak masalah kalau sudah capek, ya kerja seharian, mungkin yang di lapangan panas-panasan atau di kantor juga banyak kejar, ya silakan tidur karena memang capek. Nggak ada kerjaan malah tidur. Ini yang menjadikan hilangnya kesempatan untuk beramal maksimal di bulan Ramadan. Ya, kata ulama, puasa tanpa sholat bagaikan bangunan tanpa pondasi. Ya. Kemudian berikutnya jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa lahir dan batin. Ini yang dituntut. Tidak sekedar menahan haus, tidak sekedar menahan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan yang sia-sia, dusta, hibah, namimah, termasuk juga di media sosial semua status dikomentari. Ya. Kok ada ya, semangat sekali semua status dikomentari. Ya. Padahal bulan Ramadan. Falaisa bihi lillah, maka tidak ada bagi Allah hajat, keperluan. Allah tidak butuh ya dari menahan makan dan minumnya. Jadi seorang yang di bulan Ramadan tidak bisa menjaga lisannya, termasuk tangannya, karena tulisan wakil dari lisan, dari berkomentar, gosip di media sosial, menyebar fitnah di bulan Ramadan, ya sama saja termasuk yang qaulazur wal amal. Allah tidak butuh dari menahan haus dan laparnya. Berkata Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, puasa bukan hanya menahan perut, tapi menahan seluruh anggota tubuh dari maksiat. Ini sebenarnya yang paling berat jemaah sekalian. Ini yang paling berat dari puasa. Karena kalau hanya sekedar makan, menahan makan dan minum, bukan muslim juga sanggup. Ya. Bukan muslim juga sanggup. Karena poin pentingnya ya adalah puasa batinnya, menahan matanya dari pandangan, menahan telinganya dari pendengaran, menahan lisannya. Ya. Di media sosial itu ujian kita jemaah sekalian. Alhamdulillahnya tidak pas musim pemilu. Bayangkan pas musim pemilu, orang dengan mudahnya saling menghujat, saling memfitnah, berita hoax menyebar di mana-mana. Ya, alhamdulillah, ya, tidak musim pemilu, dikurangi. Ya. Padahal semua calonnya muslim. Yang berikutnya jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan kualitas ibadah di bulan Ramadan, memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Ya. Kita memiliki target di bulan Ramadan. Orang-orang saleh terdahulu, para ulama terdahulu yang biasanya menekuni bidang keilmuannya khusus di bulan Ramadan, kembali kepada Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW pun demikian. Selama bulan Ramadan
menghatamkan bersama malaikat Jibril alaihissalam. Maka kita di bulan Ramadan punya ambisi bersama Al-Quran, ya, menghatamkan mungkin seminggu hatam sekali, ya, atau sebulan hatam 5 kali. Artinya kita punya porsi lebih dengan Al-Quran. Ya syukur-syukur, ya, punya target minimalis one day one juz, ya. Kurangi handphonenya misalnya, ya, batasi. Jadi kalau tidak ada WA, jangan gatel buka WA karena nanti di sana ada grup-grup yang isinya menarik, ngerti-ngerti 2 jam, padahal baca Quran 30 menit saja sudah banyak, sudah berlembar-lembar 30 menit. Tapi kadang di handphone, ya, berjam-jam, ya. Maka saya sebagai guru itu menghindari sekali, kan nanti ngerti-ngerti sudah bel, ya, nek HP kan nggak kerasa nanti, ya, paling istirahat cuma 15 menit, ya, repot. Apalagi pas ngajar bolak-balik, ya, kerangkring terus, ya. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah SWT, orang beriman ingin berkualitas ibadahnya di bulan Ramadan, ada prioritas bersama Al-Quran. Minimalisnya adalah rumah-rumahnya familiar dengan Al-Quran. Jadi orang di bulan Ramadan terasa suasananya berbeda kalau berbeda dengan selain bulan Ramadan. Jadi orang lewat ada suara Al-Quran, ya. Dulu di Jakarta masih ada nih, siang-siang ada orang tilawah Al-Quran di gang, tiap pojokan gang itu ada orang tilawah. Kita jadikan suasana di kampung, ya, Ramadan berbeda. Zaman dulu terbiasa nih maghrib malam itu tiap-tiap rumah di sudut-sudut kampung ada orang tilawah Al-Quran. Tapi juga tidak perlu masjid ini pasang murotal berisik nanti, ya, ada orang pengen istirahat nanti digeruduk Peter Musin. Ya, kalau kita memang mau dengar murotal, ya cukup yang dengar seisi rumah. Jadi untuk menjadikan suasana berbeda, tilawah Al-Quran di rumah. Kan kalau kita baca Al-Quran, ya, di rumah, kalau bacanya keras seperti sedekah secara terang-terangan. Kalau baca Qur'annya diam-diaman itu seperti sembunyi-sembunyi, ya. Selama bisa menahan, ya, niatnya agar tidak riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan berkata Syekh Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan Ramadan adalah musim Al-Quran, bukan sekedar musim khatam tanpa tadabbur. Ya, poin pentingnya adalah kita coba khusus di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan, di sela-sela capeknya baca terjemahannya minimal, tadabburnya. Di channel-channel YouTube juga sudah banyak, ya, tadabbur Al-Quran. Kemudian jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih, ya. Jadi selain Al-Quran kita juga punya niat, jangan sampai tarawihnya bolong-bolong, ya. Semoga karena sekarang musimnya online, ya, semoga di 10 terakhir tidak sibuk jualan, belanja, sehingga capek belanja, ya, nanti mampir warung bakso. Ya, jangan, ya. Sekarang sudah diuntungkan belanja online, ya, tapi memang dampaknya pasar jadi sepi, ya. Maka di bulan Ramadan ini kita punya fokus konsisten sholat taraweh, ya. Betul-betul tidak muntaber, mundur tanpa berita. Jadi minggu pertama kedua masih ada di barisan sholat taraweh, 3 keempat sudah tidak ada. Jadi jangan muntaber, mundur tanpa berita, nggak izin sama Pak Kus. Jadi tetap istiqomah di barisan sholat taraweh. Karena man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul lail sholat taraweh di bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Berikutnya
Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga waktu sahur, dan ini jangan remehkan ya, karena di sana ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, maka sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan ya. Apalagi di sepertiga malam ya. Selesai sahur banyak istighfar, karena sebaik-baik waktu untuk istighfar adalah sepertiga malam ya. Kalau dulu justru rame-rame stasiun televisi waktu sahur waktunya komedi, masya Allah ya. Zaman saya kecil ya, karena nggak ngerti kan, saya belum kuliah ya. Jadi manfaatkan waktu sahur. Setelah sahur kalau masih ada waktu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jangan lewatkan untuk makan sahur. Kemudian yang berikutnya ya, menyegerakan berbuka, dan ini sunnah yang tidak boleh diremehkan jamaah sekalian. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Senantiasa manusia dalam keadaan baik selama dia menyegerakan berbuka puasa ya. Jadi sunnah yang tidak boleh ditinggalkan adalah bersegera berbuka. Jangan ditunda-tunda, karena di situ ada kebaikan. Terutama juga yang kadang terlewat adalah berdoa saat berbuka. Jadi begitu berbuka tidak berdoa, langsung santap es teh jumbo, wedang wedang kopi gudai, gorengan, mie kopyo, ya pecel. Lupa berdoa kepada Allah.